Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama soal UP PPG PGSD tahun 2022 yang nanti akan diujikan pada tanggal 15 sampai dengan 16 Oktober 2022. Baik, khusus di video kali ini kita akan bahas pada indikator soal 24, penilaian dan analisis hasil belajar. Sebelum kita bedah dulu kisi-kisinya, mari kita simak dulu pesan-pesan dari saya ini ya. Mohon maaf ini. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan soal UP PPG PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang ada di sini di 081 803 358 023 yang kami sudah lengkapi dengan kisi-kisi 450 soal dan juga pembahasan. Tentunya soal yang kami buatkan ini sudah sangat akurat dengan soal yang akan nanti diujikan ya. Akurat dalam artian tidak persis sama ya, tetapi pembahasannya ya hanya di situ-situ saja. Paling kalimatnya yang berbeda atau subjeknya yang berbeda. Baik, kita langsung saja bedah untuk indikator 24 ini. Disajikan narasi tentang kompetensi, dasar penilaian dan analisis hasil belajar. Peserta dapat menentukan alat penilaian serta analisis hasil belajar untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu di soalnya akan diberikan teks atau narasi yang terkait dengan kompetensi, dasar penilaian dan analisis hasil belajar. Nah, dari teks tersebut, Bapak Ibu harus bisa menentukan alat penilaian yang akan digunakan. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk siswa mampu mengolah data dan menyajikannya yang dilakukan secara berkelompok adalah titik-titik. Apakah A. Penilaian proyek, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian jurnal, D. Penilaian kinerja, E. Penilaian diri. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Karena kita memilih jawaban A yang benar, berarti kita menyalahkan jawaban B, C, D, dan E. Kenapa pilihan jawaban B, C, D, dan E itu salah? Mari kita bahas secara bersama-sama. Baik, untuk yang B, penilaian portofolio. Penilaian portofolio itu pasti terkait dengan pengumpulan tugas maupun karya. Jadi, ada beberapa kumpulan karya siswa itu yang akan dijadikan sebagai nilai. Nah, itulah penilaian portofolio. Misalkan eh, portofolio dalam 1 bulan, dalam 2 bulan, atau bahkan 1 semester. Kemudian berikutnya penilaian jurnal. Nah, penilaian jurnal ini terkait dengan tingkah laku siswa sehari-hari maupun terkait dengan apa yang sudah dia bisa, apa yang belum dia bisa, sikap apa yang belum dia mampu kuasai, itu tentang penilaian jurnal. Biasanya penilaian jurnal ini ditulis setiap hari atau berdasarkan kebutuhan. Kemudian yang D, penilaian kinerja. Nah, kalau kinerja itu misalkan siswa melakukan presentasi, nah itu termasuk penilaian kinerja. Kemudian siswa mampu bekerja sama dengan baik, itu juga penilaian kinerja. Kemudian yang E, penilaian diri. Nah, penilaian diri itu adalah terkait dengan penilaian sikap, ya. Nanti siswa itu bisa menilai dirinya sendiri, apa yang belum dia bisa jalani, apa yang sudah bisa dia lakukan. Nah, jadi di sini yang terkait dengan penilaian proyek adalah menyelesaikan proyek tertentu dilakukan secara berkelompok. Nah, jadi di dalam proyek itu siswa diberikan penugasan dalam kelompok. Nah, nanti di dalam kelompok siswa harus mampu
menyelesaikan atau mengolah data atau dan menyajikannya di kelasnya. Jadi kalau penilaian proyek itu adalah penilaian yang diselesaikan secara kelompok. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Berikutnya kita akan bahas di soal yang kedua, penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat produk. Produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, seperti patung, lukisan, gambar adalah titik-titik. Apakah A. Penilaian sikap, B. Penilaian produk, C. Penilaian praktik, D. Penilaian proyek, E. Penilaian portofolio. Kita lihat dulu jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu penilaian produk. Karena kita memilih jawaban B itu benar dan kita memilih jawaban A, C, D, E itu salah, sekarang kita akan bahas dulu jawaban yang salah. Penilaian sikap. Nah, kalau penilaian sikap itu terkait dengan sikap siswa itu sendiri, itulah yang dinilai apakah dia mampu bertindak sopan santun, baik, dan lain-lainnya. Kemudian yang C, penilaian praktik. Nah, kalau penilaian praktik yang dinilai adalah unjuk kerja siswa. Bagaimana ia bekerja dalam kelompok, bagaimana ia bekerja eh, dalam secara mandiri. Nah, itulah yang dinilai apakah dia mampu menyelesaikan pekerjaan atau tidak. Kemudian yang D, penilaian proyek. Nah, kalau penilaian proyek itu terkait dengan tugas berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, kemudian dia juga mengumpulkan data, kemudian mengorganisasikannya. Setelah mengorganisasikannya, kemudian dia harus mampu mengolah dan menyajikan data yang dia kumpulkan. Nah, itulah penilaian proyek. Kemudian penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini terkait dengan kumpulan data. Mohon maaf, kumpulan karya siswa ataupun kumpulan tugas-tugas siswa. Itulah yang dinilai dalam penilaian portofolio. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah penilaian produk. Kenapa penilaian produk yang tepat? Karena di sini ada yang dinilai seperti makanan. Nah, makanan ini kan produk tuh, ya hasil dari belajar siswa. Kemudian pakaian. Pakaian itu juga produk. Kemudian patung, lukisan, gambar itu juga produk atau hasil karya siswa. Jadi, jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Kemudian soal yang ketiga kita akan bahas langsung. Dalam menilai praktik, langkah utamanya adalah membuat rubrik penilaian yang berisi serangkaian kegiatan yang akan diamati sejak awal sampai akhir. Kumpulan tugas siswa yang akan dijadikan bahan untuk menyusun laporan hasil belajar kepada orang tua disebut penilaian titik-titik. Nah, pertanyaannya hanya di kalimat terakhir ini ya, terkait dengan kumpulan tugas. Ya, kumpulan tugas itu dijadikan dasar untuk menyusun atau melaporkan hasil belajar siswa. Jadi, kita garis bawahi kumpulan tugas, kemudian kumpulan tugas dijadikan sebagai dasar untuk menyusun laporan hasil belajar. Jawaban yang tepat di sini adalah apakah yang A, jurnal, B, portofolio, C, raport, D, produk, E, kinerja. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, yaitu portofolio. Karena kita memilih jawaban B yang benar, berarti kita menyalahkan jawaban A, C, D, dan E. Kenapa jawaban A, C, D, dan E itu salah? Mari kita bahas bersama-sama. Yang jurnal. Nah, jurnal tadi sudah kita katakan, jurnal itu adalah penilaian dalam bentuk catatan harian ya, terkait dengan sikap, terkait dengan apa yang sudah yang bisa siswa lakukan dan apa yang siswa tidak bisa lakukan. Itu jurnal. Kemudian raport. Nah, raport ini adalah laporan akhir hasil belajar siswa dalam tiap semester. Nah, di sini juga dinyatakan laporan hasil belajar, tetapi kumpulan tugas itu hanya dijadikan sebagai
bahan dasar menyusun laporan hasil belajar. Bukan itu yang diserahkan kepada siswa. Kalau yang diserahkan kepada siswa itu adalah raport. Nah, raport itu merupakan laporan akhir setiap semester. Semester 1, misalkan semester 2. Nah, itu raport yang diberikan. Kemudian yang D produk. Kenapa jawaban D ini salah? Nah, kalau penilaian produk itu pasti terkait dengan hasil karya, pasti terkait dengan hasil barang jadi. Nah, itulah yang dinilai di dalam produk. Kemudian kinerja. Nah, kinerja itu terkait dengan kemampuan siswa dalam melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.